Reinkarnasi Dewa Obat 561. Membalikkan keadaan. Sejak Raja Neraka bersayap 8 menghilang dari pandangannya, Xiao Tian dapat bergerak normal kembali. Perasaan putus asa karena tak ada jalan keluar sebelumnya pun seketika lenyap saat itu juga. Dengan luka yang sedikit memulih berkat serangan tiba-tibanya terhadap para ras iblis setengah dewa, Xiao Tian memusatkan seluruh kekuatan suci yang tersisa ke kedua kakinya untuk menjaga jarak dari semua lawannya itu. Tring! Beberapa sabit dewa kematian yang hampir mengenai Xiao Tian saling bertabrakan tepat di mana Xiao Tian pernah berdiri sebelumnya. Di mana dia? Para ras iblis setengah dewa kehilangan Xiao Tian dari pandangan mereka. Tepat setelah hampir berhasil menebaskan sabit dewa kematian milik mereka. Cepat cari dia. Iblis setengah dewa bertanduk 6 meninggikan suaranya. Bersamaan dengan itu, semua iblis setengah dewa yang lain segera berpencar mencari keberadaan Xiao Tian. Kupikir dia sudah tak memiliki trik untuk kabur. Bisa-bisanya aku lengah hingga membiarkannya lenyap dari pandanganku. Ras iblis setengah dewa bertanduk 6 menggerutu dengan tangan yang terkepal. Para ras iblis setengah dewa berpencar ke sana kemari sembari mencari keberadaan Xiao Tian dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi tak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan keberadaan Xiao Tian. Semua karena Xiao Tian segera melenyapkan hawa keberadaannya tepat setelah berhasil menjaga jarak dari musuh-musuhnya. Seisi langit merah serta daratan hitam sudah ditelusuri. Sayangnya tak ada satupun yang dapat menemukan sosok Xiao Tian. Padahal, dalam segi kecepatan, jika mereka sama-sama menggunakan kecepatan maksimum, para ras iblis setengah dewa bisa jauh lebih cepat daripada kecepatan maksimum Xiao Tian yang dia gunakan untuk kabur. Tak peduli sepandal apapun manusia itu menyembunyikan hawa keberadaan, mustahil baginya untuk bersembunyi sembari menjaga jarak dengan kecepatan yang lambat itu. Semuanya orang sudah mencari kemanapun, tapi bagaimana bisa dia tetap tak ditemukan? Jangan-jangan iblis setengah dewa bertanduk 6 tersentak karena telah menyadari sesuatu. Lambat, Xiao Tian muncul seketika dari dalam bawah tanah, lalu langsung menebaskan pedang drakonik aurora ke tubuh musuhnya puluhan kali tanpa jeda. Tebasan kejutan Xiao Tian tak dapat terelakkan. Semua karena kecepatan tangan Xiao Tian dalam mengayunkan pedang ditingkatkan ratusan kali lipat dengan memfokuskan kekuatan suci di kedua lengannya. Saking cepatnya gerak tangan Xiao Tian, puluhan tebasan tersebut terjadi hanya dalam hitungan detik belaka. Tubuh iblis setengah dewa bertanduk 6 nampak tersebar menjadi puluhan potongan kecil. Sementara potongan-potongan tubuh itu perlahan kembali menyatu. Iblis setengah dewa bertanya dengan heran. Bagaimana bisa kau bersembunyi di dalam bawah tanah beracun tanpa mati keracunan? Apa kau tak punya otak? Aku kan memang sudah mati. Memangnya racun bisa membuatku mati lagi? Xiao Tian menjawab sembari menyeringai. Hahaha, benar juga. Bisa-bisanya aku melupakan hal itu. Iblis setengah dewa bertanduk 6 tertawa lepas menertawakan dirinya sendiri yang sempat melupakan konsep dimensi di alam neraka lapisan 8. Ada 2 ketentuan mutlak di dimensi ini.
Pertama, semua makhluk yang ada di dimensi ini akan mendapatkan tubuh seperti tubuh asli hingga dapat berdarah ataupun keracunan hingga tak sadarkan diri apabila tak sanggup menahan rasa sakit yang tak dapat ditahan. Kedua dan yang paling perlu diingat, tak ada yang bisa tiada di tempat ini. Tak peduli sehancur apapun roh seseorang di dimensi ini, itu akan kembali beregenerasi ke fisik yang sempurna seperti sedia kala. Apa kau pikir bahwa kau bisa lolos setelah ini? Iblis setengah dewa bertanduk 6 menatap Xiao Tian sembari menyeringal. Dia meyakini bahwa Xiao Tian akan kembali terpojok karena sudah mengungkapkan tempatnya bersembunyi. Keyakinannya pun semakin menguat setelah kawan-kawan yang tadinya berpencar, kini telah kembali berkumpul mengerumuni Xiao Tian. Tangkap saja aku jika kalian bisa. Xiao Tian kembali melesat masuk ke dalam tanah hitam berlapis asap beracun. Bersamaan dengan itu, masing-masing iblis setengah dewa menebaskan sabit dewa kematian dengan kecepatan maksimum mereka ke arah Xiao Tian. Sejak kapan dia bisa secepat itu? Para iblis setengah dewa terkejut bukan main, saat kecepatan maksimum mereka tak dapat mengimbangi kecepatan melarikan diri milik Xiao Tian. Sementara itu di dalam bawah tanah beracun, Xiao Tian nampak berdiri di dalam gua bawah tanah yang penuh akan hitam asap beracun. Di sana bertumpuk ribuan ras iblis beragam jenis yang terkapar tak berdaya. Di antara ribuan ras iblis tersebut, nampak sosok iblis hitam bertangan 8 yang sempat Xiao Tian temui di lapisan 7 gerbang alam bawah neraka. Apakah kau sudah selesai? Iblis hitam bertangan 8 menatap Xiao Tian dengan bersimbah darah dan keringat dingin. Luka tebasan tersemat jelas di tubuh semua iblis termasuk Raja Neraka Iblis Hitam bertangan 8. Kenapa tubuh kalian masih belum pulih? Aku perlu menyerap kekuatan kalian lagi sekarang. Xiao Tian memegang pedang drakonik Aurora di lengan kirinya, sementara lengan kanannya memegang sebuah buku merah bertuliskan aturan turnamen kematian. Apa kau tidak membaca bukunya dengan benar? Baca baik-baik mengenai aturan mutlak dari lapisan dimensi ke-8. Raja Neraka Iblis Hitam bertangan 8 mengoceh kesal. Meski aku pernah belajar bahasa iblis, terlalu banyak bagian yang tidak aku mengerti. Satu-satunya yang kupaham dari buku ini adalah pemenang yang berhasil menaklukkan Raja Neraka di sebuah dimensi memiliki hak mutlak untuk memanggil serta memerintah semua sosok di dimensi tersebut dengan catatan tidak melebihi waktu 4 hari penuh di alam neraka sejak penaklukan terjadi. Xiao Tian membalas tatapan iblis hitam bertangan 8 dengan kesal. Lagi pula siapa si orang bodoh yang menulis buku ini? Kenapa isinya ditulis dengan bahasa iblis kuno? Xiao Tian hanya mengetahui sedikit bahasa iblis kuno melalui ingatan Sun Long yang pernah terhubung dengannya. Benar juga. Aku hampir lupa. Kau kan manusia. Raja Neraka Iblis Hitam bertangan 8 menghela napasnya. Oi, memangnya selama ini kau anggap apa aku? Xiao Tian membentak kesal. Monster. Semua iblis menatap Xiao Tian dengan penuh rasa takut. Kenapa malah menatapku begitu? Cepat jelaskan rinciannya. Xiao Tian mengomel kesal.
Awalnya dia tak terlalu peduli dengan isi dari buku aturan turnamen kematian karena kata-katanya sulit dimengerti, sementara Wukong yang pernah terhubung dengannya melalui telepati tak bisa berbagi penglihatan dengannya hingga sulit mengartikan isi dari buku tersebut. Di sisi lain, para roh keturunan dari Dewa Obat sebelum Xiao Tian juga tak memahami setiap simbol dari bahasa iblis kuno. Hanya para iblis yang memahami makna dari simbol-simbol itu. Sedangkan semua iblis di gerbang alam bawah merupakan pesaing yang harus dia kalahkan. Karena kondisi tersebut, Xiao Tian terpaksa mengambil keputusan untuk mengabalkan buku aturan turnamen kematian yang sempat dia coba baca dari jilid pertama tapi tak dapat menemukan satu kata yang familiar sedikit pun. Di dalam dimensi ke-8 di gerbang alam bawah ini, terdapat aturan mutlak yang mesti kau ketahui. Pertama, setiap makhluk yang berada di dimensi ini memiliki tubuh yang tak transparan seperti tubuh asli yang bisa berdarah dan merasakan sakit. Abadi dan tak dapat terhapuskan meski disiksa seperti apapun. Kedua, setiap sosok yang dimusnahkan di sini pasti akan hidup kembali dan beregenerasi hingga tanpa adanya luka sedikit pun. Dengan catatan, kekuatannya tak akan ikut beregenerasi. Ketiga, setiap makhluk yang memiliki ki iblis di dimensi ini akan merasakan rasa sakit yang luar biasa hingga berharap untuk mati apabila berani tinggal di dalam tanah beracun. Jadi itu alasan para iblis setengah dewa itu tak segera menjemputku kemari. Mereka tak bisa ke sini karena masih memiliki ki iblis di tubuh mereka. Xiao Tian menyeringai senang. Dia cukup gembira karena akhirnya menemukan sebuah jalan keluar dari situasi yang menghalanginya saat ini. Dia juga menyadari alasan dibalik mengapa Sang Raja Neraka Bersayap 8 memutuskan untuk membuang begitu banyak waktu sejak dia datang ke dimensi ke-8 gerbang alam bawah. Dan alasan utamanya ialah mengurangi durasi otoritas Xiao Tian dalam memanggil dan memerintah setiap makhluk dari gerbang alam bawah yang telah dia taklukkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Berdasarkan waktu yang sudah terbuang saat ini, kau hanya memiliki 8 jam untuk memanggil dan memerintah kami semua. Menyerah saja. Dengan keadaan kami yang sudah tak berdaya, kau tak akan bisa memanfaatkan kami untuk mengalahkan Raja Neraka Bersayap 8. Raja Neraka Iblis Hitam bertangan 8 menatap Xiao Tian dengan pandangan putus asa. Jangan pesimis begitu. Cukup diam dan amati saja apa yang kulakukan. Oke. Xiao Tian menjentikkan jarinya. Menghilangkan eksistensi semua iblis yang berada di gua bawah tanah beracun di mana dirinya berada. Ayah berada. Di sisi lain, semua iblis yang telah kembali ke dimensi mereka bernapas lega karena sudah hilang dari rasa sakit seperti ingin sekarat saat berada di dalam gua bawah tanah beracun. Kupikir aku tak akan kembali ke sini sampai 8 jam yang akan datang. Ternyata dia malah mengirim kami semua kembali. Entah sebenarnya apa yang dia rencanakan sekarang. Aku tak peduli meski dia menang atau kalah. Yang pasti aku sudah tak mau terlibat lagi dengannya sekarang. Iblis hitam bertangan 8 bernapas lega untuk sejenak. Dia merasa sangat senang hingga memutuskan untuk mengadakan pesta saat kekuatannya perlahan pulih.
Sayangnya rasa senang setiap iblis hanya bertahan sebentar saja. Tepat setelah kekuatan mereka pulih seutuhnya, Xiao Telan kembali memanggil mereka ke dimensi ke-8 untuk diperas energinya. Anu, kenapa kau memanggil kami lagi? Iblis hitam bertangan 8 terkena efek asap tanah beracun hingga tak sanggup menggerakkan tubuhnya ketika baru terpanggil menghadap Xiao Tian. Bukankah sudah jelas? Xiao Tian menajamkan pedang drakonik auroranya. Dasar monster berwujud manusia. Para iblis menggerutu dengan tubuh gemetaran. Untung saja kita memutuskan untuk mengundurkan diri dalam turnamen kematian ini sebelum dimulai. Jika tidak, para keturunan klan Dewa Obat nampak tegang saat melihat kelakuan brutal Xiao Tian melalui bola ajaib milik seorang penjaga neraka. Apa kalian sudah puas menontonnya sekarang? Sudah waktunya bagi kalian untuk masuk ke roda reinkarnasi. Hellboy Wu Chang memperingatkan. Ya, kami sudah puas. Para keturunan klan Dewa Obat memutuskan untuk bereinkarnasi tanpa ingatan mereka sambil memasrahkan semua ingatan dari masa ketika mereka hidup. Mereka menggantungkan semua harapan di masa hidup mereka kepada Xiao Tian untuk membalas sosok yang menyebabkan kematian mereka. Heavenly Demon God Yin Yang 562. Memanen energi. Serat. Tebasan pedang drakonik menjadi makanan para ras iblis yang berada di bawah otoritas Xiao Tian. Meski dilakukan berulang kali, mereka tetap merasa sulit untuk membiasakan diri. Tanpa tebasan pedang saja, mereka sudah tersiksa seperti akan sekarat akibat asap beracun. Bagaimana mungkin mereka terbelasa dilukai dengan pedang berlapis kekuatan suci yang jelas-jelas bertolak belakang dengan ki iblis mereka? Karena siksaan yang terus berkelanjutan, perasaan takut yang awalnya muncul karena berhadapan dengan Xiao Tian, perlahan berubah menjadi trauma yang mendalam. Kuak, tolong! Satu demi satu iblis setengah dewa yang berpijak di atas tanah beracun, ditarik masuk ke dalam bawah tanah. Cepat menyingkir dari atas tanah. Para iblis setengah dewa yang masih selamat, beterbangan ke atas langit merah untuk menghindar dari serangan kejutan Xiao Tian yang sulit mereka prediksi karena terhalang oleh tanah beracun. Di sisi lain, Xiao Tian yang berada dalam gua bawah tanah, baru saja selesai menebas abis para iblis setengah dewa yang berhasil dia tarik ke dalam gua bawah tanah beracun. Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. Lihat saja nanti. Saat tuan kami kembali, kau pasti akan dihabisi. Xiao Tian nampak tenang karena sudah paham cara mengatasi lawannya kali ini. Dengan santainya dia pun menjawab ancaman para ras iblis setengah dewa yang telah diserap habis kekuatannya dengan berkata, "Yah, itu pun jika tuan kalian bisa masuk kemari." Para ras iblis setengah dewa tak dapat membantah pernyataan Xiao Tian. Oke, saatnya pemanggilan lagi. Datanglah teman-teman. Xiao Tian menjentikkan jarinya untuk memanggil para iblis yang masih berada di bawah otoritasnya. Tolong habisi kami tanpa rasa sakit. Para iblis menunduk sembari menahan rasa sakit akibat menghirup kabut beracun. Aku juga maunya begitu. Tapi tebasan pedang drakonik tak dapat memberiku banyak energi kalau aku langsung menebaskannya ke leher kalian.
Lagi pula perlu waktu banyak untuk menunggu kalian hidup kembali apabila aku menghabisi kesadaran kalian. Jadi tolong tahan sedikit lagi ya. Hanya tersisa 3 jam lagi kok. Xiao Tian lebih terlihat seperti iblis di mata para iblis. Hah, hanya 3 jam ya? Rasakan saja sendiri jika kau sanggup. Para iblis yang belum sepenuhnya tunduk dalam rasa trauma berteriak kesal. Namun tak berdaya karena masih berada dalam otoritas Xiao Tian. Melihat kegigihan mereka, Xiao Tian mengapresiasinya dengan meningkatkan jumlah tebasan yang mereka terima setiap detiknya. Dasar iblis! Para iblis setengah dewa menatap Xiao Tian dengan keringat dingin di wajah mereka. Aku ini manusia loh. Xiao Tian menunjukkan senyum yang menyeramkan ke arah para ras iblis setengah dewa. Kenapa kau menatap kami dengan tatapan itu? Para ras iblis merasakan firasat buruk. Sepertinya raja kalian benar-benar sudah kembali. Xiao Tian menyadari hal tersebut setelah melihat kekuatan para iblis setengah dewa yang sudah ia tebas habis energinya perlahan pulih sedikit demi sedikit. Menjauh dari kami. Dasar iblis. Para iblis setengah dewa hanya bisa berteriak sembari mengancam karena terkena efek kabut beracun yang memberikan efek pelumpuh yang kuat hingga membuat mereka tak dapat menggerakkan tubuh. Satu-satunya yang bisa mereka gerakkan hanyalah mulut yang tak akan dapat membantu mereka terlepas dari ancaman pedang drakonik Xiao Tian. Bukankah sudah kubilang bahwa aku bukanlah seorang iblis? Para iblis yang berada dalam kondisi terkapar tak berdaya tak dapat menahan diri untuk mengasihani para ras iblis setengah dewa yang kini telah menjadi bulan-bulanan Xiao Tian. Cepat keluar dari sana, manusia! Raja Neraka Bersayap 8 berteriak begitu kencang hingga terdengar ke telinga para iblis yang berada jauh di dalam bawah tanah. Kau pikir aku bodoh? Datang saja kemari jika berani. Xiao Tian terus meningkatkan energinya dengan menebaskan pedang drakonik ke tubuh para iblis yang terjebak di bawah pengaruh kabut beracun. Raja Neraka Bersayap 8 begitu marah hingga menyerang tanah beracun dari atas udara dengan sekuat tenaga. Sayangnya tak ada satupun dari serangan sang Raja Neraka yang memberikan efek berarti. Semuanya hanya memberikan dampak guncangan seperti sedang terjadi sebuah gempa. Guanya akan runtuh kalau seperti ini terus. Tolong turuti saja perintah Tuan kami, manusia. Para ras iblis setengah dewa yang terjebak dalam gua bawah tanah nampak sangat panik. Bagaimana bisa aku menyerah saat tahu bahwa kalian juga bisa menjadi sumber energi seperti para iblis yang terus kupanggil dan kembalikan ulang kemari? Bukankah turnamennya tak memiliki batas waktu? Xiao Tian menunjukkan senyum jahatnya. Oi, jangan bilang kalau kau ingin terus memanen energi kami saat otoritasmu terhadap semua dimensi yang telah kau kalahkan berakhir. Para ras iblis setengah dewa nampak panik. Ada apa dengan kalian? Bukankah kalian juga merasa sangat senang saat berpikir bisa menyiksaku selamanya di dimensi ini? Ejek Xiao Tian dengan kesal. Kami senang menyiksa, bukannya disiksa. Para ras iblis setengah dewa membentak kesal. Kalau begitu mulai sekarang, kalian harus melakukan kebalikannya.
Xiao Tian melanjutkan penebasan pedang drakonik kepada para ras iblis setengah dewa dengan tebasan yang jauh lebih banyak dan lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan tebasan yang dia lampiaskan ke arah para iblis panggilannya. "Ibu, tolong kami!" Para ras iblis setengah dewa berteriak ketakutan. Jam-jam penuh trauma mereka alami tanpa bisa menolak sedikit pun. 563. Saatnya berbalik menyerang. Detik demi detik telah berlalu. Kini otoritas Xiao Tian terhadap para iblis di dimensi sebelumnya hanya tersisa 30 menit lagi. "Bisakah kau hentikan seranganmu?" Kepalaku terasa sedikit pusing karena tanah yang bergoyang. Xiao Tian muncul seketika tepat di belakang Raja Neraka bersayap 8. Bersamaan dengan itu, beberapa ras iblis setengah dewa yang sempat terjebak ke dalam bawah tanah beracun pun turut muncul mendadak di antara para ras iblis setengah dewa yang terhindar dari serangan kejutan Xiao Tian. "Kau baik-baik saja?" tanya salah satu ras iblis setengah dewa. Para ras iblis setengah dewa yang baru keluar dari bawah tanah beracun nampak senyap dan tak berekspresi. "Kupikir kau akan bersembunyi di dalam bawah tanah selamanya." Raja Neraka bersayap 8 membalas sapaan Xiao Tian tanpa membalik badannya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia langsung berbalik secepat mungkin sembari menebaskan sabit dewa kematian yang ia miliki. Serat. Us. Xiao Tian melesat cepat menuju ke bawah tanah beracun. Bersamaan dengan itu, para iblis setengah dewa yang telah keluar bersamaan dengan Xiao Tian sebelumnya menarik paksa para ras iblis setengah dewa sebanyak mungkin menuju ke bawah tanah beracun dengan paksa. Dalam sekejap, sejumlah besar ras iblis setengah dewa berhasil Xiao Tian tarik masuk ke dalam bawah tanah beracun. "Pengkhianat! Di mana harga diri kalian sebagai pemilik garis keturunan dewa? Bisa-bisanya kalian bekerja sama dengan manusia untuk menjebak kami." Para ras iblis setengah dewa yang merasa terhianati oleh teman satu rasnya sendiri menunjukkan wajah kesal mereka. "Garis keturunan dewa, kita hanya memiliki setengahnya. Lagi pula, kau juga pasti akan berada dalam posisi seperti kami sekarang." "Selamat menikmati," sambung para ras iblis setengah dewa yang sudah tunduk pada otoritas Xiao Tian. Wajah mereka nampak lesu dan tak bersemangat. "Saatnya panen energi." Xiao Tian menyeringai tajam. "Tolong perlakukan kami dengan lembut," sambung para ras iblis setengah dewa yang telah tunduk terhadap Xiao Tian. "Jangan khawatir. Sesuai janjiku, akan kubuat kalian tiada tanpa rasa sakit." Xiao Tian menebas leher para ras iblis setengah dewa yang telah tunduk di bawah otoritasnya dalam sekali gerakan. "Selamat datang di neraka. Hahaha." Para ras iblis yang pernah merasakan siksaan Xiao Tian tertawa bak orang gila tepat sebelum kehilangan kesadaran mereka. "Perasaanku saja, atau suasananya memang berubah menjadi sedikit mencekam." Para ras iblis setengah dewa yang baru merasakan efek samping kabut beracun nampak gelisah. "Jadi, apa keputusan kalian? Tunduk padaku, atau tidak mau?" tanya Xiao Tian sembari menjilat pedang drakonik auroranya yang bersimbah darah. "Kami adalah ras yang memiliki garis keturunan dewa, jadi berhenti bermimpi untuk menundukkan kami." Para ras iblis setengah dewa nampak sangat serius. "Yah,
Kita lihat saja nanti. Apa kalian masih bisa menjaga jawaban itu atau tidak? Xiao Tian melesat maju kemudian menendang salah satu ras iblis setengah dewa. Xiao Tian menebas para iblis setengah dewa yang masih menentangnya secara berkelanjutan dengan pedang drakonik dengan kedalaman dan kekuatan yang tak akan menghilangkan kesadaran mereka. Luka yang target Xiao Tian derita cukup parah. Namun baik luka maupun kekuatan para ras iblis setengah dewa, keduanya terus-menerus pulih dengan lebih cepat karena keberadaan Raja Neraka bersayap 8 yang tak terlalu jauh. Meski terus pulih, rasa sakit yang mereka derita tak ikut lenyap. Semua rasa sakit yang mereka derita terus menumpuk mengikuti jumlah tebasan pedang drakonik Aurora milik Xiao Tian. Berawal dari puluhan tebasan, berlanjut menjadi ratusan hingga ribuan tebasan, Xiao Tian layangkan kepada para ras iblis setengah dewa yang masih membangkang. Keteguhan para ras iblis setengah dewa yang awalnya nampak tidak goyah sama sekali di saat baru mencapai puluhan tebasan, perlahan runtuh ketika sudah melewati angka ratusan. Tangisan memohon ampun disertai jeritan putus asa tersemat jelas di wajah mereka tak lama setelah mencapai ribuan tebasan pedang yang mereka terima. Pelan tapi pasti, Xiao Tian berhasil menundukkan sebagian besar ras iblis setengah dewa yang awalnya berada di bawah otoritas Raja Neraka bersayap 8. Setelah membantu para ras iblis setengah dewa yang berada di bawah otoritasnya terlepas dari efek kabut beracun, dia pun segera melesat maju menuju ke permukaan bersamaan dengan semua ras iblis yang sudah berada di bawah otoritasnya. Sembari menunjuk ke arah Raja Neraka dan bawahannya yang tersisa, Xiao Tian berkata, "Waktu kita hanya 15 menit. Maju." Raja Neraka Iblis Hitam bertangan 8. Iblis setengah dewa yang telah tunduk, serta semua ras iblis yang masih berada di bawah otoritas Xiao Tian, melesat maju secara bersamaan menuju ke arah yang Xiao Tian tunjuk. Apa-apaan jumlah pasukan itu? Dan metode macam apa yang dia lakukan untuk membuat sebagian besar dari ras kita berkhianat memijaknya? Para ras iblis setengah dewa yang masih berada di bawah otoritas Raja Neraka bersayap 8 nampak panik dan ketakutan. Sepertinya kau sudah membaca bukunya ya. Tapi waktumu dalam mengendalikan para iblis dari lapisan neraka yang telah kau kalahkan selain dimensi ini hanya 15 menit lagi. Apa kau yakin bisa mengalahkanku dalam waktu sesingkat itu? Raja Neraka bersayap 8 mengaktifkan arai pelindung untuk mencegah pasukan Xiao Tian datang menerobos. Yah! Meski 15 menit telah berlalu, bukankah masih ada para ras iblis setengah dewa yang sebagian besar sudah berada di bawah pihakku? Xiao Tian menatap dengan penuh kepercayaan diri. Kau pikir memiliki mereka saja cukup? Bahkan dengan semua pasukanmu saat ini saja, kau tak akan bisa menerobos arai pertahananku. Raja Neraka bersayap 8 nampak percaya diri. Kau yakin? Xiao Tian mengubah warna matanya menjadi kuning keemasan. Bersamaan dengan itu, 8 buah sayap emas berlapis kekuatan suci perlahan muncul tepat di belakang punggungnya. Sayapnya berlapis kekuatan suci yang lebih murni daripada sang Raja Neraka bersayap 8. Krak! Arai pertahanan milik Raja Iblis bersayap 8 tertembus dengan mudah.
Semua bawahan Xiao Tian menghancurkannya dengan sabit dewa kematian hanya dengan sekali tebas. Bagaimana bisa kau mendapatkan sayap itu? Meski para bawahanku yang telah berkhianat memberitahumu cara mendapatkannya, mustahil kau bisa menerapkannya tanpa memiliki garis keturunan dewa. Raja Neraka Bersayap 8 nampak tercengang. Meski aku terlihat seperti ini, aku juga sudah diakui sebagai dewa loh. Xiao Tian tersenyum bangga. Mustahil. Auranya bahkan jauh lebih murni daripada ketua. Para ras iblis setengah dewa nampak meragukan apa yang mereka lihat. 564. Sang Akhir. Raja Neraka Iblis setengah dewa bersayap 8 nampak dikepung oleh ras iblis dan ras iblis setengah dewa yang sudah berada di bawah kendalinya. Kau sudah terkepung sekarang. Menyerahlah. Xiao Tian berdiri menghadap sang Raja Neraka Iblis setengah dewa bersayap 8 sembari memegangi sabit dewa kematiannya. Tanda jiwa. Raja Neraka Iblis setengah dewa bersayap 8 menyeringat, sembari berpikir, "Ah, begitu ya." Raja Neraka Iblis setengah dewa bersayap 8 menghentakkan sabit dewa kematiannya ke tanah. Tak lama setelah itu, gelombang tekanan roh yang dahsyat seketika melenyapkan semua sosok yang ada di dalam dimensi tersebut hingga hanya menyisakan Xiao Tian dan dirinya saja. Tak cukup sampai di situ. Dia juga menyegel, serta menghisap habis semua kabut beserta racun yang sangat mempengaruhi ras setengah dewa melalui salah satu dari sabit dewa kematian yang kini sedang dalam keadaan tertancap di tanah. Apa aku akan berakhir di sini? Xiao Tian tersentak dengan tubuh yang bergetar ngeri saat merasakan perbedaan kekuatan antara dia dan sosok di hadapannya tersebut. Kepalanya tertunduk, sementara lututnya menyatu dengan tanah yang kini telah tersegel hingga tak mungkin untuk dia masuki dengan bantuan simbol roh suci lagi. Kedua tangannya terkepal, sementara wajahnya nampak sangat putus asa karena perbedaan kekuatan yang teramat tinggi. Jangan mudah putus asa begitu nak. Aku tak akan menghabisimu di sini kok. Bagaimana mungkin aku melukai orang yang belajar dari muridku? Raja Neraka Iblis setengah dewa bersayap 8 menghilangkan semua sayap beserta sabit-sabit dewa kematiannya. Kemudian merubah pakalannya menjadi pakalan seorang biksu. Xiao Tian tersentak saat mendengar ucapan sang Raja Neraka. Keterkejutannya pun semakin menjadi ketika melihat sosok sang biksu yang selama ini dicari-cari oleh Dewa Kera dengan sikap dan wujud yang seharusnya. Murid memberi hormat kepada guru besar. Kalau saja kau tak menggunakan tanda jiwa pada bawahanku, mungkin aku tak akan menyadari siapa dirimu. Jika itu terjadi, akhirmu mungkin tidak seperti ini. Xiao Tian mengepal erat kedua tangan sembari menghentakkan giginya karena sadar akan ketidakberdayaannya. Dia juga semakin pesimis karena memikirkan akan seberapa kuat musuh yang berada di dalam satu tingkat setelah ini. Jangan khawatir, sang akhir tidak semengerikan itu. Jika kau membandingkannya denganku, makhluk itu bukanlah apa-apa bagi seorang yang diberkati simbol roh suci seperti kita. Roh biksu Tong seketika memudar kemudian perlahan berubah menjadi ribuan kunang-kunang yang memanjakan mata. Guru besar, apa yang terjadi dengan rohmu? Xiao Tian nampak kebingungan. Ami, Taba.
Aku terjebak di sini karena bagian dari diriku yang lain telah banyak melakukan dosa. Fakta bahwa diriku perlahan lenyap berarti bahwa tugasku telah selesai, sementara dosa-dosaku telah diampuni. Sebagai salam perpisahan, aku akan mewariskan sesuatu padamu. Ingatlah, gunakan pedang drakonikmu untuk menyerap habis seluruh esensi jiwa sang akhir. Jangan hancurkan tubuh atau rohnya saja, karena dia adalah sosok yang abadi. Biksu Tong perlahan lenyap dari pandangan Xiao Tian. Jika tugas guru besar sudah selesai, lalu kemana guru besar akan menghilang? Xiao Tian penasaran. Tentu saja ke salah satu dari tubuh asliku. Biksu Tong tersenyum tepat sebelum lenyap sempurna. Begitu ya. Titipkan salamku kepada Dewa Kera, Guru Besar. Xiao Tian memberi salam perpisahan sembari melihat ribuan kunang-kunang emas yang kala itu masih bertaburan di sekitar tempat di mana Biksu Tong baru saja menghilang. Tak lama setelah itu, semua kunang-kunang tersebut beterbangan untuk menabrakkan diri mereka ke tubuh Xiao Tian. Roh Xiao Tian pun segera menyerap semua kunang-kunang tersebut hingga terbentuklah tubuh asli Xiao Tian. Rohnya yang berwujud padat kini benar-benar sudah memiliki tubuh seutuhnya. Portal hitam berhiaskan warna ungu perlahan muncul di hadapan Xiao Tian. Aura membunuh dari sang akhir memancar keluar dari dalam portal tersebut. Wahahaha. Akhirnya kita bisa bertemu lagi, manusia. Sosok iblis berwujudkan tengkorak manusia berlapis daging tanpa kulit menyambut Xiao Tian sembari mengenakan jubah hitam selayaknya seorang dewa kematian. Tubuhnya teramat tinggi dan besar jauh di atas ukuran wujud asli White Dragon. Jari kelingking kakinya saja nampak seperti gunung bagi Xiao Tian. Di bawah kaki sang akhir yang nampak sedang duduk tersebut nampak dikerumuni oleh ribuan tengkorak dan mayat hidup yang nampak penuh luka dan bersimbah darah. Suasana dimensi ini begitu mencekam. Semua karena aura kematian yang begitu pekat di mana-mana. Daratan yang diinjak, hingga singgasana sang akhir pun nampak dihiasi oleh tengkorak dan darah manusia. Apanya yang mudah dari sosok asli sang akhir, Guru Besar? Xiao Tian berpikir dengan kesal. Wujudmu berbeda jauh dengan waktu itu ya. Xiao Tian merasa agak risih dengan wujudnya yang terkesan seram dan menjijikan. Bukankah wujudku yang ini jauh lebih indah? Kalau saja wujudku yang ini bisa kugunakan di luar gerbang alam bawah, seluruh alam semesta dan negeri para dewa pasti akan menikmati teriakan merduku. Wahahaha. Xiao Tian menyimak semua ucapan sang akhir. Suaranya memang terdengar sama persis seperti waktu itu. Hanya saja terdapat tekanan roh yang luar biasa yang bocor melalui setiap hembusan napasnya. Sebelum aku turun tangan untuk menyiksamu, akan kuperkenalkan dirimu dengan oleh-oleh dari dunia fana. Deat, Rise. Aura kematian bertebaran keluar dari mulut sang akhir. Bersamaan dengan itu, sosok-sosok mayat hidup yang berasal dari berbagai ras muncul satu demi satu dari dalam tumpukan tengkorak yang telah menjadi daratan. Bunuh kami. Tolong bunuh kami. Ini benar-benar menyakitkan. Para mayat hidup itu memancarkan aura negatif sembari menangis dengan darah yang mengalir ke pipi mereka.
Bukankah yang bisa dia panggil hanyalah sosok-sosok yang tiada karena terlakannya? Bagaimana bisa seluruh orang-orang dari kerajaan api yang aku yakin bahwa mereka telah berhasil diselamatkan ada di sana? Xiao Tian nampak sangat heran. Kenapa kau malah bingung? Bukannya sudah jelas kalau kau telah menyelamatkan yang palsu? Sang Akhir menegaskan. Jika kau berkata benar, lantas siapa yang kami selamatkan waktu itu? Xiao Tian nampak bingung. Entahlah. Mungkin para bawahan yang ikut keluar bersamaku. Sang Akhir tersenyum ngeri. Di sisi lain, di dunia fana di mana kerajaan api berada, Suyan dan rombongannya nampak tergeletak tak berdaya di atas altar pengorbanan yang nampak telah dituliskan beberapa simbol-simbol sihir. Cepat cari bocah itu. Tanpa dia, kita tak akan bisa membuka kembali segel portal gerbang alam bawah dengan sempurna. Sosok iblis tengkorak berjubah hitam dengan permata ungu di dahinya memberi perintah kepada iblis tengkorak berpermata hijau. Di sisi lain, Dewa Petir dalam wujud bocahnya mencoba berlari sejauh mungkin dari kerajaan api. Bagaimana bisa makhluk-makhluk gerbang alam bawah ada di alam fana? Ini benar-benar di luar rencana. Dewa Petir bersembunyi di dalam tanah karena sudah kehabisan tenaga. Tubuh mungilnya nampak penuh luka karena sempat berhadapan dengan para iblis tengkorak yang dia temui saat berhasil lepas dari teknik ilusi. Pantas saja banyak hal janggal yang kurasakan saat pertama kali masuk ke kerajaan api. Terutama saat aku melihat sosok serigala suci selain Suyan yang seharusnya sudah punah sejak puluhan tahun yang lalu. Tunggu aku Black Dragon. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Dewa Petir bergumam dengan serius. Suara yang tak asing tiba-tiba saja terdengar. Jangan ngagetin woi. Dewa Petir memukul kepala Dewa Bumi yang muncul tiba-tiba. Aduh. Dewa Bumi nampak kesakitan. Kok kau bisa memukulku sih? Dewa Bumi keheranan. Apa kau tak merasakan aura dewaku? Dewa Petir nampak kesal. Wah. Bagaimana caramu mendapatkan kedewaanmu kembali? Dewa Bumi bertanya-tanya. Yo, sedang apa kau di sini bocah? Sosok iblis tengkorak menunjukkan diri tepat di samping Dewa Petir. Sial, ini semua karenamu aku jadi ketahuan. Dewa Bumi. Dewa Petir nampak kesal. Semangat. Dewa Bumi lenyap dari pandangan Dewa Petir. Semangat matamu. Setidaknya bantu aku dulu sebelum kabur. Dewa Laknat. Dewa Petir. Dewa Laknat. Kau ini sedang bicara dengan siapa? Iblis tengkorak menoleh ke arah kiri karena penasaran dengan orang yang Dewa Petir ajak bicara. Saat itu juga, Dewa Petir segera menggunakan langkah kilat untuk menjauh dari iblis tersebut. 565. Melawan Sang Akhir. Sang Akhir memiliki kemampuan untuk membangkitkan setiap makhluk yang tiada karena teriakan iblisnya. Dengan menggunakan kemampuan tersebut, dia berhasil membangkitkan jutaan jiwa dalam wujud mayat hidup dengan tubuh busuk yang bersimbah darah. Di seberang jutaan mayat hidup tersebut, nampak sosok Xiao Tian yang sedang berdiri di depan ribuan pasukan iblis yang masih kakak berada di bawah kendalinya. Dia nampak tenang di awal, namun ketenangannya berubah sejak sosok-sosok mayat hidup dari kerajaan api mulai bermunculan.
Bukankah aku seharusnya sudah menyelamatkan mereka hidup-hidup? Bagaimana bisa mereka bisa menjadi bagian dari para mayat hidup itu? Xiao terbelalak sembari berpikir keheranan. Apa kau penasaran tentang mereka? Karen, kau akan segera sirna. Akan kuberi kau sedikit petunjuk. Yang kau selamatkan itu adalah bawahanku yang menyamar loh. Ahahaha. Sang Akhir menunjukkan kepada Xiao Tian tentang nasib Dewa Petir dan yang lainnya dengan meminjamkan penglihatannya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah dipicu oleh penglihatan tersebut, Xiao Tian mulai menunjukkan hawa membunuh yang teramat dahsyat, hingga berakhir menunjukkan semua hal yang dia miliki. Dalam benaknya saat ini, Xiao Tian ingin menyelesaikan urusannya secepat mungkin dengan Sang Akhir agar bisa mencegah hal yang lebih buruk terjadi terhadap teman-temannya. Kuo. Jadi orang itu sudah mewariskan semua kemampuannya ya. Dasar iblis setengah dewa rendahan. Sampai akhir masih saja keras kepala. Sang Akhir mengamati sembari menyeringai kesal. Xiao Tian memunculkan 10 buah sayap di belakang punggungnya. 5 sayap di punggung kanan berwarna putih berlapis aura emas. Sementara 5 sisanya berwarna hitam berlapis aura ungu gelap dengan kilatan-kilatan petir putih yang menyelimutinya. Tak lama setelah itu, Xiao Tian memunculkan puluhan klon dirinya. Tiap klon nampak sedang memegang sabit Dewa Kematian dengan wujud dan warna yang beragam. Meski setiap klon memegang sabit yang nampak berbeda, Sang Akhir dapat memastikan bahwa sabit-sabit tersebut bukanlah tiruan dan memiliki fungsi yang sama. Bulan dan matahari, simbol yang menyiratkan senjata berenergi yin dan yang paling murni. Wah wah wah. Jadi sekarang dia sudah bisa membagi-bagi kekuatan dari esensi pedang drakonik Aurora ya. Menarik. Kita lihat, apakah efek setiap sabit akan sama seperti sabit drakonik Aurora yang asli. Sang Akhir nampak penasaran. Habisi mereka. Xiao Tian dan Sang Akhir memberi komando pada masing-masing pasukannya secara serentak. Slash. Xiao Tian beserta tiap klonnya menebas para mayat hidup dan iblis-iblis yang berada di bawah kendali Sang Akhir. Setiap sosok yang tertebas nampak terserap masuk ke dalam setiap sabit Dewa Kematian yang telah dilapisi oleh energi pedang drakonik Aurora. Di sisi lain, para iblis dan ras setengah iblis yang berada di bawah komando Xiao Tian nampak sedang menahan gerakan musuh tanpa niatan untuk membunuh. Mereka melakukan ini dengan sengaja, karena tahu betul bahwa menghabisi musuh tanpa memakai sabit drakonik Aurora adalah hal percuma. Semua karena kemampuan khusus Sang Akhir yang dapat membangkitkan dan meregenerasi tiap anggota tubuh mereka tanpa batasan sedikit pun. Selagi berada di gerbang alam neraka lapisan terakhir, Sang Akhir dan semua bawahannya adalah makhluk abadi yang mustahil untuk dihabisi. Semua karena kemampuan curang yang membuat mereka terlahir kembali tanpa batasan waktu, tak seperti di lapisan gerbang alam bawah yang lain. Itulah yang Sang Akhir dan bawahannya pikir dengan percaya diri. Sabit-sabit sialan itu, seharusnya mereka tak pernah ada. Kalau begini terus semua bawahanku akan dihisap habis. Sang Akhir nampak kesal karena tak dapat menghidupkan kembali setiap sosok yang telah terhisap ke dalam setiap sabit berlapis energi pedang drakonik Aurora. Dengan penuh rasa kesal,
Sang Akhir menarik paksa setiap pasukan yang berada di dalam jangkauan bayangan dirinya yang hampir menutupi sebagian besar area pertarungan. Aku tak percaya kalau ada manusia yang bisa memojokkanku sampal seperti ini. Selamat manusia. Kau harusnya senang karena akan melihat sosok sempurnaku. Sang Akhir menatap kesal ke arah Xiao Tian yang berukuran sangat kecil bagaikan semut jika dibandingkan dengannya yang saat ini. Ini, tuanku. Tolong tarik kami kembali. Para iblis yang berada di bawah komando Xiao Tian meminta untuk dipulangkan kembali ke tempat asal mereka setelah melihat bayangan hitam yang terus melebar menenggelamkan segala hal yang berada di atasnya. Kembalilah. Xiao Tian berniat untuk mengembalikan semua bawahannya ke alam mereka masing-masing. Beberapa di antara mereka pun berhasil dipulangkan. Tapi sayangnya sebagian besar dari pasukan Xiao Tian terhisap masuk ke dalam bayangan yang mulai menjalar dengan cepat. Apa-apaan ini? Bayangan apa itu? Ini semua tak tertulis di dalam buku. Xiao Tian nampak shock. Aku sudah hidup begitu lama. Dan catatan itu hanya menuliskan kemampuanku di masa lalu. Bukankah kau juga tak sekuat sekarang jika dibandingkan dengan kau yang di masa lalu? Apa kau pikir aku yang abadi ini tidak bisa mengembangkan sebuah teknik baru? Sang Akhir perlahan tenggelam ke dalam bayangan hitam. Tekanan yang terpancar darinya sudah melampaui batas yang bisa Xiao Tian terima dengan bantuan simbol roh suci. Xiao Tian beserta semua klon yang sedang melayang di atas udara muntah darah secara bersamaan. Seluruh daratan nampak menghitam, sedangkan tubuh Sang Akhir telah tertelan utuh ke dalam tanah. Sosok kecil berukuran manusia normal melompat keluar dari dalam bayangan hitam yang menyelimuti seluruh daratan. Rupanya kini telah hampir menyerupai sosok manusia sempurna. Kulitnya putih seputih salju, wajah cantik bagai seorang peri, telinga runcing bak seorang elf. 10 pasang sayap hitam nampak menyelimuti punggungnya yang mungil. Rambut merahnya nampak panjang menjuntai. Mata kanannya semerah dan secantik rubi sementara mata kirinya nampak menonjol keluar seakan hampir lepas dari tempatnya. Tubuhnya berlapis bulu hitam bak seekor hewan. Wajah, kaki dan tangan. Hanya 3 hal itu yang membuat sosoknya nampak mirip seperti manusia. Jika saja matanya tak cacat satu, maka sosoknya mungkin akan sangat dikagumi karena memiliki kecantikan serta daya tarik yang melebihi seorang dewi. Hahaha. Sambutlah wujudku yang sempurna, manusia. Ucap Sang Akhir sembari menutupi mata kirinya dengan penutup mata yang dia keluarkan dari penyimpanan dimensi. Xiao Tian masih belum sanggup bergerak karena tekanan yang Sang Akhir pancarkan. Tubuhnya gemetar karena terkejut akan kekuatan dari wujud sempurna Sang Akhir kala itu. Namun Sang Akhir menanggapinya dengan cara yang berbeda. Kenapa kau diam saja? Kau melihatnya ya? Jujur saja. Kau melihatnya kan? Xiao Tian. Sang Akhir nampak murka. Dia melesat maju kemudian muncul mendadak di hadapan Xiao Tian dan langsung berniat untuk mencekiknya hingga tiada. Tubuh Xiao Tian yang Sang Akhir cekik menghilang tanpa jejak bersamaan dengan sabit yang berada di tangannya. Jadi aku hanya mencekik sebuah tubuh tiruan ya?
Padahal sebelumnya aku sangat yakin kalau yang tadi itu yang asli. Sang Akhir nampak semakin kesal. Dengan kecepatan yang tak dapat diikuti oleh mata seorang dewa, semua tubuh tiruan Xiao Tian berhasil dia libas secara bersamaan. Oh, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mana tubuhnya yang asli? Sang Akhir nampak semakin kesal. Kena kau. Xiao Tian muncul mendadak di belakang Sang Akhir sembari menepuk punggungnya dengan tangan kanan. Saat itu dia nampak tak memegang senjata apapun. Namun anehnya Sang Akhir tak mampu bergerak 1 inci pun dari tempatnya berdiri. Lagi-lagi teknik dari orang itu. Sebenarnya berapa banyak teknik yang iblis setengah dewa itu wariskan kepadamu? Sang Akhir nampak begitu kesal. Dia telah mewariskan semua yang dia punya kepadaku. Xiao Tian membalas dengan dingin. Hanya karena semua tekniknya telah berhasil diwariskan. Apa kau pikir kau akan bisa menghabisiku? Tubuhku ini unik loh. Sabit drakonikmu tak akan bisa melenyapkanku, ucap Sang Akhir dengan percaya diri. Kau yakin? Xiao Tian mengeluarkan sabit drakonik Aurora dari dalam penyimpanan dimensi. Kekuatan suci, tekanan roh, aura naga, aura iblis, aura dewa, energi dari simbol roh suci, ki pedang, bahkan esensi yin dan yang murni. Oi. Bagaimana bisa kau menggabungkan semua energi itu ke dalam satu buah senjata? Sang Akhir nampak terkejut. Apa kau pikir orang itu sudah menunjukkan setiap teknik yang dia miliki? Xiao Tian menebas leher Sang Akhir tanpa rasa ragu. Dasar iblis setengah dewa. Bisa-bisanya kau menyembunyikan teknik curang semacam ini. Sang Akhir berteriak kesal saat kepalanya telah tertebas. Tak lama setelah itu, tubuh sempurna Sang Akhir perlahan terhisap masuk ke dalam sabit drakonik tanpa terkecuali. Bisa-bisanya, aku yang immortal ini dihabisi oleh manusia yang baru menjadi dewa. Aku tak terima. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sang Akhir lenyap tak bersisa. Awalnya aku sedikit ragu, tapi setelah melihat hasilnya, tak kusangka kalau ternyata ramalan itu benar-benar terjadi. Hei Bai Wuchang menatap sosok Xiao Tian yang terlihat jelas di dalam bola kristal. Mereka berada jauh di luar gerbang alam bawah bersama para dewa yang memiliki jabatan di neraka. Di sisi lain di kerajaan api, Dewa Petir, White Dragon, Suyan, Black Dragon dan Sunlong nampak sedang terikat secara berdampingan di tengah-tengah sebuah altar pengorbanan. Kau sudah mendapatkannya? Tanya seorang bertudung hitam sembari menatap ke arah rekannya yang nampak sedang membawa sesosok anak kecil. Istriku. Dewa Petir terbelalak kaget. UHPPP. Anak kecil itu berusaha berteriak dengan mulut yang tersumpal. Hahaha. Dengan ini, aura dewa yang diperlukan untuk membuka paksa gerbang alam bawah sudah lebih dari cukup. Ayo mulai upacaranya. Ucap pemimpin dari pengikut Sang Akhir. Wahai Sang Akhir, datanglah dan akhiri dunia fana yang telah kotor ini dengan kuasamu. Ucap para pemuja Sang Akhir berulang kali. Perlahan tapi pasti, lingkaran sihir yang mengelilingi altar mulai bereaksi.
Sinar merah berselimut petir emas terpancar ke atas udara hingga memunculkan sebuah portal yang terhubung dengan gerbang alam bawah. Stal. Apakah kita semua akan berakhir seperti ini? Padahal baru beberapa bulan sejak kita pergi dari kerajaan petir. Dewa petir nampak menyesal dengan ketidakberdayaannya. Sesosok makhluk melesat keluar dari dalam portal hitam. Tekanan roh yang terpancar sangatlah mengerikan hingga sanggup membuat semua orang merasa ngeri. Hahaha. Ini benar-benar luar biasa. Sang akhir telah kembali mencapai wujud sempurnanya yang hampir menyerupai manusia. Hidup sang akhir, ucap para pemuja berulang kali. Apa kalian melibatkan adikku dalam ritual bodoh ini? Sosok yang keluar dari dalam portal bertanya dengan nada kesal. Bukankah itu suara seorang pria? Sang akhir adalah seorang wanita kan? Gumam para pemuja dengan bingung. Mustahil. Bukankah itu Xiao Tian? Sunlong memberitahu semua kawannya melalui telepati. Black Dragon dan yang lainnya menengok ke arah Xiao Tian. Semuanya nampak lega saat melihat sosok Xiao Tian yang telah kembali. Kakak, tolong Xiao Er. Gadis kecil yang baru saja berhasil menyingkirkan penyumbat di mulutnya berteriak dengan sangat lantang. Apa gadis kecil itu baru saja menyebutnya kakak? Para pemuja mulai terlihat panik. Beraninya kalian mengganggu Xiao Er-ku. Xiao Tian menarik keluar sabit drakonik dari penyimpanan dimensi kemudian membantai abis para pemuja sang akhir. Padahal aku yakin kalau tak ada yang salah dengan susunannya. Bagaimana bisa malah orang lain yang keluar? Pemimpin dari para pemuja nampak kebingungan sekaligus putus asa. Sayang sekali. Kau tak berhak untuk mengetahui jawabannya. Xiao Tian menebas kepala sang pemuja dengan pedang drakoni Aurora. Xiao Tian menggunakan sabit drakonik karena tak berniat memberikan kesempatan kepada para pemuja untuk bereinkarnasi. Maaf karena sudah membuat kalian menunggu lama. Xiao Tian tersenyum tulus. Dasar murid tak berbakti. Bisa-bisanya kau datang setelah ini. Balas Dewa Petir dengan tangis di wajahnya. Lain kali, jangan pergi seenaknya ke tempat yang tak mungkin bisa kami jangkau. Gumam Sunlong dengan rasa khawatir yang tersembunyi. Wah. Apakah sang naga pemarah baru saja mengkhawatirkan seseorang secara terang-terangan? Ucap Dewa Petir menggoda. Siapa juga yang khawatir? Sunlong yang memiliki wajah sangat nampak marah sekaligus malu. Dasar naga sundere. Goda Dewa Petir. Apa kau rindu dengan pukulanku? Bocah. Sunlong mengepal erat tangan kanannya. Dewa Petir pun segera lari saat Sunlong mencoba untuk memukulnya. Berhenti berlari bocah. Bewie. Ledek Dewa Petir sembari berlari menjauh. Senang melihat kembali. Suyan menyapa Xiao Tian dengan tubuh transparan. Di mana dirimu yang satunya lagi? Xiao Tian bertanya dengan penasaran. Dia sudah tiada. Suyan nampak menyesal. Sementara Black Dragon dan White Dragon menunjukkan respon yang sama ketika Xiao Tian hendak menanyakan kebenarannya. Sepertinya ini juga akan menjadi akhir bagiku. Suyan begitu pesimis ketika melihat tubuhnya yang perlahan terus semakin memudar. Tolong jaga Liang Su untukku.
Kau pikir aku ingin mengambil tanggung jawabmu? Liang Su itu istrimu. Jadi urus saja dia sendiri. Xiao Tian memegang tangan Su Yan sembari membagikan begitu banyak kekuatan suci hingga sanggup mengembalikan fisik Su Yan. Tak hanya itu, Xiao Tian juga berhasil melenyapkan segel jiwa yang selama ini sempat membagi kepribadiannya hingga ke titik di mana jiwanya terancam musnah ketika kepribadian kedua sudah terbelah secara sempurna. Xiao Tian, bagaimana bisa kau menyingkirkan segel jiwanya? Su Yan nampak heran. Seorang iblis setengah dewa telah membagikan pengetahuannya padaku. Xiao Tian menjawab seadanya. Karya ini sudah selesai. Karya berikutnya juga bagus.